Saya yakin teman-teman pasti setuju kalau saya mengatakan bahwa di internet kita bisa menemukan hampir apapun yang kita perlukan. Ada banyak sumber-sumber atau bahan-bahan yang bisa kita dapatkan di internet yang bisa kita gunakan di kelas. Baik itu untuk media, baik itu untuk bahan ajar atau apapun. Nah, di video kali ini saya akan membagikan ide tentang penggunaan beberapa hal yang bisa kita manfaatkan dan kita bisa temukan dengan mudah di internet. Ikuti terus video ini sampai selesai. Ya, di video belajar mengajar kali ini saya kembali akan membagikan beberapa ide penggunaan bahan-bahan atau media yang bisa dengan mudah kita temukan di internet untuk kita terapkan di dalam kelas. Ada 4 hal yang bisa kita gunakan di kelas dan sangat mudah kita peroleh di internet, dan ini yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah infografis. Pasti sangat mudah menemukan infografis ini tentang topik apapun, tentang bidang apapun. Dan yang kedua adalah meme atau meme yang juga bisa sangat mudah kita peroleh. Bahkan hampir sehari-hari kita menggunakannya untuk lucu-lucuan. Kita bisa dengan mudah menemukannya di Facebook, di Instagram, di Twitter, atau media sosial lainnya. Dan yang terakhir ada quote atau kutipan yang juga sangat mudah ditemukan, atau sekarang ini kecenderungannya orang-orang sangat menyukai quote-quote atau kutipan-kutipan yang diambil dari pernyataan orang-orang atau tokoh-tokoh besar, atau mungkin dari orang-orang yang tidak terlalu terkenal tetapi karena kutipannya bagus maka disukai oleh banyak orang. Dan yang terakhir adalah yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu akun media sosial. Seperti apa penggunaannya akan saya jelaskan satu persatu. Oke, yang pertama adalah infografis. Kita tahu bahwa infografis adalah representasi visual dari sebuah data atau informasi yang dikemas atau disajikan dalam sebuah tampilan yang di dalamnya ada gambar dan informasi-informasi. Tujuan penyajian informasi melalui infografis ini adalah agar pembaca bisa lebih mudah memahami atau bisa lebih cepat memahami, karena informasi yang disajikan itu singkat, jelas, dan tentu saja dibantu dengan gambar-gambar yang bisa lebih memudahkan pembaca untuk memahaminya. Dan infografis ini ada infografis statis, ada infografis animasi. Tentu infografis ini bisa digunakan dalam segala bidang atau topik yang ini tentu saja akan sangat bermanfaat bagi kita sebagai pengajar. Yang harus kita manfaatkan adalah karakter dari si infografis itu sendiri, yaitu informasi dan grafis itu. Artinya, dari informasi itu kita bisa mengolahnya menjadi bahan ajar, khususnya untuk bahan ajar membaca misalnya, dan dari gambar itu pun kita bisa mengolahnya untuk digunakan dalam kegiatan berbicara misalnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana contoh penerapannya di kelas. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa infografis kita bisa menggunakannya dalam kegiatan membaca. Di sini saya punya contoh infografis yang di dalamnya ada data-data atau informasi berupa angka-angka, juga kalimat-kalimat pendek. Dari sini kita bisa meminta siswa untuk membaca informasi yang terdapat dalam infografis tersebut, baik yang data berupa angka maupun kalimat-kalimat pendek tersebut. Nanti kita bisa bertanya kepada siswa tentang apa sih isi dari infografis tersebut. Infografis ini berbicara tentang apa? Data yang disampaikan, data tentang apa? Misalnya seperti itu. Kalau kita lihat juga di sini ada diagram, sehingga ini juga bagus untuk digunakan pada saat kita mengajarkan tentang cara menjelaskan sebuah diagram atau cara menjelaskan data-data yang tersaji dalam bentuk diagram. Kita juga bisa menggunakan infografis ini untuk kegiatan berbicara. Misalnya, siswa diminta untuk menjelaskan kembali secara lisan tentang isi infografis tersebut. Misalnya, siswa diminta secara lisan menjelaskan diagram-diagram yang ada di dalam infografis ini. Untuk kegiatan lanjutan, kita bisa meminta pendapat siswa tentang isi dari informasi tersebut. Misalnya ada infografis tentang penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi misalnya. Lalu kita meminta siswa tentang bagaimana pendapat Anda tentang penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi ini. Apakah ini benar-benar penting atau sebenarnya biasa saja? Misalnya, kita bisa bertanya seperti itu ya.
Yang penting kita bisa meminta siswa untuk menyampaikan pendapatnya dan menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat saat menyampaikan pendapat tersebut. Itu kalau dari segi konten atau segi isi dari infografis tersebut. Selain itu, kita juga bisa menggunakan infografis dari aspek kebahasaannya. Misalnya, seperti infografis yang saya pilih berikut ini, kita bisa melihat aspek kebahasaan di dalamnya. Misalnya, di dalam infografis ini terdapat kalimat-kalimat imperatif. Jadi, kalau kita sedang menjelaskan atau sedang membahas kalimat-kalimat imperatif, misalnya, apa ciri-ciri kalimat imperatif? Misalnya ya, kita bisa menggunakan infografis ini sebagai contoh penggunaan kalimat imperatif. Seperti itu. Kita juga bisa minta siswa untuk mengidentifikasi terlebih dahulu apa jenis kalimat yang digunakan dalam infografis tersebut. Itu tentang infografis, dan selanjutnya adalah penggunaan meme dalam kegiatan pembelajaran. Meme itu sendiri adalah cuplikan gambar dari acara televisi atau film atau gambar-gambar yang dimodifikasi dengan menambahkan kata-kata atau tulisan-tulisan dengan tujuan untuk menghibur atau melucu. Seperti halnya infografis tadi, meme juga terdiri atas dua elemen, yaitu gambar dan kata atau kalimat. Namun, kata atau kalimat dalam meme tidak bersifat informatif seperti halnya di dalam infografis. Tetapi setidaknya kalimat yang terdapat di dalam meme tersebut atau kata yang terdapat di dalamnya masih bisa kita gunakan sebagai bahan ajar yang autentik. Selain itu, kelebihan meme juga adalah sifatnya yang menghibur, sehingga kalau kita terapkan di dalam kelas, ini akan bisa menjadi sebuah kegiatan yang menyenangkan. Nah, tetapi sebelum saya menjelaskan atau memberi contoh penggunaannya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita menggunakan meme di kelas. Yang pertama adalah tentang topik, yaitu pada saat memilih kita harus melihat apakah meme tersebut sesuai dengan topik yang sedang kita bahas, atau bisa mendukung topik yang memang sedang menjadi topik pelajaran pada hari tersebut. Atau mungkin sekilas tidak ada hubungannya, tetapi setidaknya kita bisa melihat benang merahnya sehingga kita bisa tetap menggunakannya. Hal berikutnya yang juga sangat penting adalah ketika memilih meme, kita harus melihat gambarnya pantas atau tidak. Karena bagaimanapun juga kita menggunakan meme ini untuk kegiatan pembelajaran. Sehingga sebaiknya gambar yang terdapat di dalam meme tersebut tidak mengandung unsur pornografi, kekerasan, rasisme, atau hal-hal yang tidak pantas lainnya. Ini juga berkaitan dengan hal berikutnya yang juga perlu kita perhatikan, yaitu kalimat atau kata yang digunakan dalam meme tersebut. Juga sebaiknya tidak mengandung unsur pornografi, kekerasan, rasisme, atau hal-hal yang tidak pantas lainnya. Hal berikutnya yang juga perlu kita perhatikan adalah bahasa yang digunakan dalam meme tersebut. Jika fokus kita adalah penggunaan bahasa target di dalam meme tersebut, maka tentu saja sebaiknya meme yang dipilih adalah yang menggunakan bahasa target. Tetapi jika yang ingin kita manfaatkan hanya gambarnya atau topiknya, begitu, maka kita bisa saja memilih meme yang menggunakan bahasa di luar bahasa target atau yang dipahami oleh siswa, bisa bahasa pertamanya atau bahasa asing lainnya. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita memilih meme tersebut. Nah, selanjutnya penerapannya bagaimana? Beberapa minggu yang lalu, saya menggunakan meme dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Ya, topiknya pada saat itu adalah tentang kehidupan manusia atau orang-orang pada saat sebelum masa pandemi COVID-19 dan pada masa pandemi COVID-19 ini. Awalnya, saya menampilkan meme berikut ini. Ya, dari gambar dan kalimatnya jelas bahwa ini sesuai dengan topik yang sedang saya bahas. Tetapi karena saya fokusnya hanya pada topiknya saja, maka yang saya manfaatkan adalah gambarnya. Jadi saya tidak mempersoalkan bahwa meme ini menggunakan bahasa Inggris, tetapi saya menggunakan atau memanfaatkan gambarnya. Nah, pada kegiatan tersebut saya mengatakan kepada siswa bahwa gambar ini atau meme ini sangat mewakili apa yang saya rasakan atau apa yang saya alami selama masa pandemi ini. Sebagai pengajar, orang yang bekerja, saya berpikir bahwa saya bekerja di rumah dengan tampilan seperti yang di sebelah kanan ini, di dalam meme yang sebelah kanan ini, tetapi pada kenyataannya adalah yang sebelah kiri. Ya, jadi pada saat itu saya menggunakan meme ini sebagai media pada saat saya menjelaskan apa yang saya alami atau rasakan selama masa pandemi.
Selanjutnya, saya meminta siswa untuk mencari meme di internet yang juga mewakili perasaan mereka atau pengalaman mereka selama masa pandemi. Maka, yang muncul yang seperti ini. Siswa yang seorang gamer memilih meme ini, siswa yang hobi berselancar memilih meme ini, dan siswa yang suka berkegiatan di luar rumah memilih meme ini. Tentu saja mereka harus menjelaskan apa hubungan meme tersebut dengan pengalaman mereka atau apa hal yang terwakili oleh meme tersebut. Pada saat itu tentu saja mereka harus menggunakan atau memproduksi tuturan dalam bahasa target, baik itu menyatakan perasaannya, menceritakan pengalamannya, dan tentu saja mendeskripsikan meme tersebut. Kegiatan ini selain efektif juga menyenangkan, karena selama siswa menjelaskan atau menampilkan meme tersebut, tentu saja ini akan mengundang tawa atau membuat suasana kelas lebih cair, seperti itu ya. Jadi saya pikir ini cukup efektif digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, yang berikutnya adalah quote atau juga dalam bahasa Indonesia disebut kutipan, yang secara khusus saya bahas di sini adalah potongan-potongan atau kutipan-kutipan yang biasanya bisa kita temukan di internet, yang biasanya juga disertai dengan gambar. Khususnya gambar dari orang yang mengatakan kalimat tersebut. Apalagi saat ini kecenderungannya orang-orang sangat menyukai kutipan atau quote-quote seperti ini. Biasanya tidak hanya diambil dari kalimat-kalimat yang disampaikan oleh tokoh-tokoh besar, melainkan juga orang-orang yang mungkin tidak terlalu terkenal, tetapi karena dia memiliki kalimat yang bagus dan semua orang suka, maka kutipan tersebut akhirnya menjadi populer. Lalu bagaimana penerapannya di kelas? Seperti meme tadi, terdapat dua pilihan fokus. Yang pertama, apakah kita mau fokus pada penggunaan bahasa target dalam quote atau kutipan tersebut, atau yang kedua kita hanya fokus pada arti dari kutipan tersebut atau arti kalimat tersebut, baik itu yang disampaikan dalam bahasa target maupun dalam bahasa lainnya. Kemudian untuk penerapannya, kalau kita fokus pada bahasanya, maka kita bisa memilih quote-quote atau kutipan-kutipan yang mengandung kalimat-kalimat yang di dalamnya terdapat misalnya imbuhan atau kata depan atau konjungsi atau apa saja yang memang menjadi fokus pembelajaran kita pada hari tersebut. Misalnya di sini saya punya contoh kutipan dari Tan Malaka, dari salah satu pahlawan Indonesia. Kalau kita lihat di dalam kutipan ini terdapat penggunaan kata berimbuhan memper. Ya, jadi kalau dalam kelas bahasa Indonesia bagi penutur asing, di pelajaran tentang imbuhan memper, quote ini atau kutipan ini bisa kita gunakan di kelas. Kita bisa minta siswa untuk mengidentifikasi penggunaan imbuhan memper di sini, dan kita bisa minta mereka untuk menyebutkan apa sih arti dari penggunaan imbuhan memper pada kata tersebut dan pada kalimat tersebut. Jika kita ingin fokus pada topiknya, maka kita bisa menggunakan quote-quote atau kutipan-kutipan yang memang sesuai dengan topik yang sedang kita ajarkan. Lalu ide penerapan lainnya, misalnya kita bisa minta siswa untuk mencari atau menunjukkan kutipan favorit mereka, bisa dari tokoh yang mereka idolakan atau siapa saja, lalu kita minta mereka untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa target. Atau kita juga bisa lebih spesifik, misalnya kita minta mereka mencari kutipan-kutipan dalam bahasa apa saja yang mereka tahu misalnya, tetapi syaratnya di dalam kutipan tersebut harus menggunakan konjungsi tertentu, atau misalnya kata depan, atau apa saja yang memang secara khusus menjadi target pembelajaran kita pada hari tersebut. Nah, untuk kegiatan tambahannya, kita bisa juga meminta mereka untuk menjelaskan siapa tokoh yang mereka idolakan tersebut, atau siapa tokoh yang memiliki kutipan tersebut. Kita bisa bertanya kepada mereka siapa namanya, orang mana, apa jasanya, atau apa karyanya, dan lain sebagainya. Atau ketika kita menampilkan kutipan dari tokoh-tokoh besar Indonesia, seperti misalnya Presiden pertama Indonesia atau pahlawan-pahlawan Indonesia, maka kita akan bisa menjelaskan kepada mereka siapa tokoh tersebut, atau kita bisa meminta mereka mencari informasi tentang tokoh tersebut di internet. Jadi ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan menggunakan kutipan-kutipan tersebut. Dan yang terakhir adalah akun media sosial yang tentunya akan sangat mudah kita dapatkan. Bahkan
kita mungkin tidak bisa lepas dari akun-akun media sosial ini, termasuk akun media sosial kita pribadi. Nah, bagaimana penggunaannya di dalam kelas? Misalnya begini, kita tahu bahwa ada banyak akun media sosial. Misalnya di Instagram, ada banyak akun-akun Instagram yang berkaitan dengan bidang tertentu. Misalnya, akun-akun media sosial yang berhubungan dengan bidang pendidikan, ada akun sosial yang berhubungan dengan bidang lingkungan atau kesehatan, atau hal lainnya. Nah, tentu ini akan menjadi sumber atau bahan yang sangat kaya bagi kita dan bisa kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Misalnya, pada hari ini misalnya kita sedang belajar tentang topik lingkungan. Maka kita bisa meminta siswa untuk melihat beberapa akun media sosial atau contohnya akun Instagram yang berkaitan dengan bidang lingkungan. Misalnya, subtopiknya adalah tentang bank sampah. Di Instagram ada banyak sekali akun-akun media sosial yang dimiliki oleh bank-bank sampah yang ada di Indonesia. Kita bisa memilihkan akun-akun bank sampah tersebut yang kita pikir cocok atau menarik misalnya untuk kemudian kita gunakan di kelas, atau kita bisa juga minta siswa untuk mencari sendiri akun media sosial yang dimiliki oleh bank sampah. Kita bisa bilang kepada mereka misalnya, silakan cari akun Instagram yang dimiliki oleh bank sampah. Jadi kata kuncinya adalah bank sampah. Maka akan ada banyak akun-akun media sosial milik bank-bank sampah yang ada di Indonesia, dan nanti siswa boleh memilih kira-kira akun yang mana yang menurut mereka paling menarik. Jadi kegiatan ini lebih cocok kalau menjadi proyek kelompok atau tugas kelompok, gitu ya. Selanjutnya, kita bisa memberi instruksi kepada mereka untuk mencari sebanyak-banyaknya informasi tentang bank sampah tersebut melalui akun media sosialnya. Misalnya, kumpulkan informasi seperti apa nama bank sampah tersebut, di mana bank sampah tersebut berada, siapa pendirinya, sejak kapan bank sampah itu didirikan, apa saja program-program atau kegiatan-kegiatan yang mereka miliki, atau informasi-informasi lainnya yang terdapat di akun media sosial tersebut. Kita juga bisa minta kepada mereka atau kepada para siswa untuk mencatat atau mengumpulkan hal-hal yang mereka pikir paling menarik dari apa yang terdapat di akun media sosial tersebut. Misalnya, mereka berpikir bahwa program-program bank sampah tersebut menarik atau inovatif, atau bisa apa saja. Jika kita mau menambah atau mengembangkan lagi kegiatan ini, kita bisa meminta siswa untuk mewawancarai pihak atau pengelola dari bank sampah tersebut melalui akun media sosial mereka. Tentu sebelum melakukan wawancara, siswa dengan teman-teman sekelompoknya harus menyusun dulu daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber nantinya. Ini akan menjadi kegiatan kolaborasi yang sangat menarik antara siswa yang satu dengan lainnya di dalam kelompok. Tentu, guru dalam tahap ini harus mendampingi siswa dalam setiap proses kegiatan tersebut dan memantau proses mereka dalam menggunakan bahasa target selama kegiatan berlangsung. Tahap terakhir dari kegiatan ini adalah kita bisa meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kegiatan mereka selama mencari atau mengumpulkan informasi dari media atau dari akun media sosial bank sampah tersebut, dan hasil wawancara mereka dengan pihak pengelola bank sampah tersebut. Dan tentunya nanti di akhir guru bisa memberikan komentar atau balikan dari apa yang sudah mereka sampaikan melalui kegiatan presentasi tersebut. Ya, jadi dengan memanfaatkan akun-akun media sosial yang ada, kita bisa membuat atau menyusun kegiatan pembelajaran yang menarik dan tentunya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita targetkan. Baiklah teman-teman, itu tadi hal-hal yang bisa saya bagikan di video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk terus mengikuti video-video berikutnya di segmen Belajar Mengajar bersama saya Elis Artiana. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!